Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehendaknya kita dapat berkumpul di tempat ini. Ya, langsung saja perkenalkan, nama saya Cinta Indriana, NIM 241104007. Saya sebagai moderator. Dan di samping saya atas nama Putri Andarista dengan NIM 240104009. Saya atas nama Faidatul Rahmi dengan NIM 241040403. Dan saya atas nama Saudara Wadani dengan NIM 2410409. Baik, keberadaan kami di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Langsung saja saya persilakan kepada pemateri. Baik, karena akan menjelaskan materi mengenai pendidikan multikultural. Yang pertama, pengertian pendidikan multikultural. Sebagaimana dikutip oleh Khairul Mahmud, demikian pendapat Anda Said dan Ustaz bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. Kemudian, James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ini mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan atau aturan Tuhan atau sunnatullah. Kemudian, bagaimana kita mampu menyikapi perbedaan tersebut dengan penuh toleransi dan semangat egaliter. Pendidikan multikultural memandang manusia sebagai makhluk makro yang tidak akan terlepas dari akar budaya dan kelompok etnisnya. Secara mekanik, pendidikan multikultural memang sebuah konsep yang dibuat dengan konsep untuk menciptakan persamaan peluang bagi semua siswa yang berbeda ras, etnis, kelas sosial, dan kelompok budaya. Pendidikan multikultural memandang manusia sebagai makhluk makro yang tidak akan terlepas dari akar budaya dan kelompoknya. Pendidikan multikultural juga dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keberagaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan multikultural adalah untuk membantu semua siswa agar memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diperoleh dalam menjalankan peran-peran seefektif mungkin pada masyarakat demokratik pluralistis, serta diperlukan untuk berinteraksi, negosiasi dan komunikasi dengan warga kelompok lain agar tercipta sebuah tatanan masyarakat bermoral yang berjalan untuk kebaikan bersama. Pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya masyarakat suatu bangsa. Terdapat 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Pilar, yaitu pendidikan multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia. Yang kedua, pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, prinsip globalisasi. Tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruknya di bawahnya. Menurut Eugene Begowi, pendidikan multikultural adalah suatu cara untuk mengajarkan keragaman. Pendidikan multikultural mendaki rasionalisasi etnis, intelektual, sosial, dan pragmatis secara interrelatif, yaitu mengajarkan ideal-ideal inklusisme, pluralisme, dan saling menghargai semua orang dan kebudayaan merupakan imperatif dengan baik yang menjadi prasyarat bagi kehidupan etnis dan dunia manusia yang beragam. Mengintegrasikan studi tentang bangsa, sejarah, kebudayaan, nilai-nilai, struktur perspektif, dan kontribusi semua kelompok dalam kurikulum sehingga dapat membantu pengetahuan yang lebih kaya, kompleks, dan akurat tentang kemanusiaan di dalam dan melintas konteks waktu, ruang, dan kebudayaan tertentu. Ada dua istilah penting yang sangat berdekatan secara makna dan merupakan suatu perkembangan yang berkesinambungan, yakni pendidikan multietnik dan pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multietnik.
secara sistematis dan berjenjang dalam rangka menjembatani kelompok-kelompok rasial dan kelompok-kelompok etnik yang berbeda dan memiliki potensi untuk melahirkan ketegangan dan konflik. Yang kedua, pendidikan multikultural. Menurutnya memperluas payung pendidikan multi-etnik sehingga menghasilkan isu-isu lain seperti relasi gender, hubungan antar agama, kelompok kepentingan, kebudayaan subkultur, serta bentuk-bentuk dari keragaman. Alo Liliweri dalam bukunya Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya mengutip lebih dari 5 makna kebudayaan. Yang pertama, menurut Iris Marner dan Linda Demer dalam interkultural mengartikan kebudayaan sebagai pandangan yang koheren tentang suatu yang dipelajari, yang dibagi atau dipertukarkan oleh kelompok orang. Yang kedua, kebudayaan dalam arti yang luas adalah perilaku yang telah tertanam yang merupakan totalitas dari sesuatu yang dipelajari manusia, akumulasi dari pengalaman yang dialihkan secara sosial atau disosialisasikan, tidak sekedar sebuah keterlanjutan tetapi dalam bentuk perilaku melalui pembelajaran sosial. Yang ketiga, kebudayaan adalah komunikasi simbolis. Simbolisme itu adalah keterampilan kelompok, pengetahuan sikap, nilai dan motif. Makna dari simbol-simbol itu dipelajari dan disebarluaskan dalam masyarakat melalui institusi. Dalam perspektif yang lebih luas, isu multikultural dapat dalam aspek pluralisme perspektif Islam mengandung simplifikasi yang luar biasa. Bahkan seringkali mengalami reduksi dan terkesan liberal. Di antaranya adalah pertama, memang Islam agama wahyu, namun pemahaman yang terdapat Islam bisa bermacam-macam atau multi interpretation. Kesalahpahaman ini bukan saja di kalangan umat Islam, tapi juga pada pengarang asing yang sering memandang Islam dengan wajahnya yang tunggal, termasuk yang dalam memandang pluralisme. Sifat multi interpretasi terhadap Islam memungkinkan terjadinya diversifikasi terhadap pemahaman keagamaan, baik pada tingkat kognisi maupun aksi. Kedua, di samping agama wahyu, Islam merupakan produk sejarah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ilmu sejarah dapat digunakan untuk melihat tahapan-tahapan perkembangan Islam dalam kaitan ini. Juga orang bisa melihat teks-teks ajaran agama dengan menggunakan prinsip historis, fenomenologi dan sebagainya. Ketiga, dialektika Islam dengan dunia luar telah melahirkan sebuah sudut pandang baru terhadap Islam. Dengan dunia luar telah melahirkan sebuah sudut pandang baru terhadap Islam yang kadang di luar mainstream esensialnya. Baik, itu saja penjelasan materi pertama dari saya alihkan ke pemateri kedua. Baik, langsung saja ke materi kedua, yaitu urgensi pendidikan multikultural. Untuk mewujudkan multikultural, baik, langsung saja ke materi kedua, yaitu urgensi pendidikan multikultural. Baik, langsung saja ke materi yang kedua, yaitu urgensi pendidikan multikultural. Untuk mewujudkan multikultural dalam dunia pendidikan, maka pendidikan multikultural perlu dimasuk ke dalam kurikulum nasional yang pada akhirnya dapat menciptakan tatanan masyarakat Indonesia yang multikultural, serta upaya-upaya lain yang dapat dilakukan guna mewujudkannya. Situasi sosial kultural masyarakat kita akhir-akhir ini memang semakin mengkhawatirkan. Ada berbagai macam peristiwa dalam pendidikan yang semakin merendahkan harkat dan derajat manusia. Hancurnya nilai-nilai moral, merebaknya ketidakadilan, tipisnya rasa solidaritas, dan lain-lain telah terjadi dalam lembaga pendidikan kita. Hal ini mewajibkan kita untuk mempertanyakan sejauh mana lembaga pendidikan kita telah menjawab dan tanggap akan berbagai macam personal dalam masyarakat kita. Adapun pentingnya pendidikan multikultural, yaitu satu, sebagai sarana alternatif pemecahan konflik.
Meluasnya disintegrasi sosial merupakan salah satu fenomena sosial yang telah membuat negeri ini terbengkalai. Penyelenggaraan pendidikan multikultural di dunia pendidikan diyakini dapat menjadi solusi nyata bagi konflik dan disharmonisasi yang terjadi di masyarakat, khususnya yang kerap terjadi di masyarakat Indonesia yang secara realitas rural. Dengan kata lain, pendidikan multikultural dapat menjadi sarana alternatif pemecahan konflik sosial budaya. Saat ini pendidikan multikultural mempunyai dua tanggung jawab besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang terdiri dari berbagai macam budaya. Dengan demikian, bagaimana telah diperlihatkan dalam sejarah Indonesia di masa lampau, kemajuan itu tidak menimbulkan konflik masyarakat, apalagi kerusakan sosial. Dan yang kedua yaitu supaya siswa tidak terlarut dalam akar budaya. Dalam era globalisasi saat ini, pertemuan antar budaya menjadi ancaman serius bagi anak didik. Untuk mensikapi realitas global tersebut, siswa hendaknya diberi penyadaran akan pengetahuan yang beragam, sehingga mereka memiliki kompetensi yang luas akan pengetahuan global. Manusia mengembangkan kebudayaan tidak lain sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya, menghadapi berbagai tantangan yang datang dari lingkungannya untuk kemudian mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, tidak serta-merta meninggalkan tradisi yang telah ada, serta terbentuknya sifat saling menghargai terhadap budaya masing-masing. Ketiga yaitu menuju masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural ditegaskan bahwa corak masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini bukan hanya dimaksudkan pada keanekaragaman suku bangsa, melainkan juga keanekaragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dalam konteks ini, ditegaskan bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk bersatu padu meraih tujuan yang mewujudkan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, pendidikan yang demokratis akan lahir generasi masa depan yang tidak akan kehilangan konteks dan peranannya di era kedepan di masa yang akan datang. Maka pendekatan dalam menyelenggarakan pendidikan dalam abad mendatang sangat dibutuhkan adanya model pendekatan yang beragam sebagai ganti model pendekatan yang seragam yang sudah tidak lagi sesuai dengan semangat demokrasi, keterbukaan, informasi dan kesetaraan. Selanjutnya saya alihkan ke materi kedua. Baik, selanjutnya materi yang ketiga yaitu tujuan pendidikan multikultural. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangsa Indonesia mempunyai filsafat hidup Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia yang disusun atas dasar Pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada Pancasila. Hingga kini dasar dan tujuan pendidikan nasional secara yuridis masih sama, belum berubah. Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang 20 tahun 2003 adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun tujuan pendidikan multikultural yaitu yang pertama, membangun paradigma keberagaman inklusif. Paradigma keagamaan yang inklusif berarti lebih mementingkan dan menerapkan nilai-nilai agama daripada hanya melihat dan mengagungkan simbol-simbol keagamaan. Paradigma pemahaman keagamaan aktif sosial berarti agama tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan rohani secara pribadi saja, akan tetapi yang terpenting adalah membangun kebersamaan dan solidaritas
bagi seluruh manusia melalui aksi sosial yang nyata dan dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, menghargai keragaman bahasa dan etnis di sekolah. Sikap sensitif terhadap masalah-masalah yang diskriminatif, khususnya terhadap diskriminasi bahasa yang terjadi di sekolah, maka niscaya usaha untuk membangun sikap siswa agar mereka dapat selalu menghargai orang lain yang mempunyai bahasa dan dialek yang berbeda, sedikit demi sedikit akan dapat tertanam dan kemudian tumbuh dengan baik. Yang ketiga, membangun sikap sensitif gender. Dalam kehidupan sosial pun pria dan wanita mempunyai hak yang sama. Perannya lah yang berbeda sesuai kodrat yang dimiliki masing-masing. Perbedaan jenis kelamin tidak hanya merupakan hal yang berhubungan dengan warisan biologis. Masyarakat menuntut laki-laki dan perempuan untuk bertingkah laku berbeda sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk memenuhi harapan ini, anak-anak harus memahami jenis kelamin mereka masing-masing dan mengintegrasikannya ke dalam konsep diri mereka. Dalam Islam, laki-laki juga diajarkan untuk melakukan tugas domestik untuk meringankan beban istri di rumah. Jika mereka sedang di rumah, maka diskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin atau gender dan sebagainya tidak memiliki dasar pijakan yang sah. Pijakan sama sekali dalam ajaran tauhid. Dalam masyarakat Jawa tradisional yang masih kental dengan kultur patriarki, memasak adalah tugas perempuan yang menjadi bagian dari tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Laki-laki dalam masyarakat Jawa tradisional dianggap kurang pantas bila berurusan dengan dunia masak-memasak. Di sisi lain, cara masyarakat Jawa yang lebih berpikir terbuka, urusan masak-memasak tidak ada kaitannya dengan adanya anggapan pantas dan tidak pantas bagi laki-laki ataupun perempuan. Urusan masak-memasak dalam kelompok masyarakat ini sangat berkaitan erat dengan adanya kesempatan bagi keduanya, karena kesibukan masing-masing pihak, baik perempuan atau laki-laki. Apabila yang mempunyai kesempatan memasak adalah pihak laki-laki, maka yang bertugas memasak adalah laki-laki. Begitupun sebaliknya. Baik, itu penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita melakukan sisi tanya jawab. Final juga pertanyaan. Baik, kita persilakan kepada Asriani untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebagaimana tadi telah disampaikan tentang urgensi pendidikan multikultural. Nah, untuk pada masa kini atau masa sekarang masih ada seorang siswa-siswi atau pelajar yang merendahkan harkat atau derajat seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara agar siswa-siswi atau pelajar sadar bahwa menghakimi dan merendahkan seseorang itu dapat memberikan dampak negatif, dan apa yang menjadi penyebab sehingga siswa-siswi atau pelajar tersebut melakukan hal tersebut. Sekian, mungkin itu saja pertanyaan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Asriani telah memberikan pertanyaan pada kelompok kami. Selanjutnya pertanyaan kedua kepada Fajriani. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Baik, tadi telah dijelaskan mengenai 3 prinsip pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Dilaan. Di antaranya ada prinsip globalisasi. Tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik buruk yang di bawahnya. Pertanyaan saya, jelaskan prinsip globalisasi apa yang dimaksud oleh Dilaan tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Fajriani yang telah bertanya dari kelompok kami. Selanjutnya pertanyaan dari Asriani akan dijawab oleh Siti Ramadan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asriani. Sebagaimana pertanyaannya, bagaimana cara agar siswa atau siswi sadar bahwa menghakimi dan merendahkan seseorang itu dapat memberikan dampak negatif, dan apa yang menjadi penyebab sehingga siswa atau siswi atau pelajar melakukan hal tersebut. Nah, maka siswa dan siswi sadar bahwa menghakimi dan merendahkan orang lain bisa berdampak negatif, perlu ada
kasus nyata yang menunjukkan bagaimana seseorang bisa sangat terbuka karena perlakuan yang dilakukan orang lain. Ketika siswa bisa membayangkan berada di posisi korban, mereka lebih mudah merasa bersama atau tersentuh. Selain itu, guru dan sekolah juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka untuk berdiskusi tentang perasaan dan pengalaman pribadi. Ada siswa merendahkan orang lain bukan karena mereka benar-benar membenci, tapi mereka sendiri sedang tidak bahagia atau ingin mencari perhatian. Kalau kita bisa menciptakan ruang yang aman untuk mereka bicara, mungkin perilaku itu bisa dicegah. Ada beberapa penyebab kenapa siswa bisa melakukan tindakan seperti itu. Yang pertama, karena kurangnya rasa empati dan baru mengerti bagaimana dampaknya pada orang lain. Yang kedua, bisa jadi karena pengaruh lingkungan, baik dari rumah, teman sebaya, atau media sosial. Ada di media sosial psikolog justru dianggap lucu atau keren dan akhirnya ditiru. Yang ketiga, bisa juga karena ada ketidakamanan dalam diri sendiri. Jadi mereka merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. Maka dari itu penting untuk menanamkan pendidikan karakter sejak dini dan memberikan contoh nyata tentang pentingnya menghargai sesama. Baik, itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana kepada Asriani? Apakah jawaban kami diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Jawaban saya pahami dan diterima. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jiriani akan dijawab oleh Putri Nanda. Baik, pertanyaan dari saudari Pak Jiriani tadi yaitu bagaimana prinsip globalisasi dalam pendidikan multikultural yang dikemukakan oleh Pilar. Sebagaimana prinsip yang ketiga yaitu prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai baik buruk yang dibawanya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Pilar menekankan bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan. Dalam konteks pendidikan multikultural, prinsip ini berarti bahwa pendidikan harus membekali peserta didik dengan kemampuan untuk secara kritis menganalisis dan menyaring nilai-nilai yang dibawa oleh globalisasi. Dengan pemahaman yang kuat tentang identitas bangsa dan nilai-nilai luhur, peserta didik diharapkan mampu mengambil hal-hal positif dari globalisasi dan menolak hal-hal negatif yang bertentangan dengan jati diri bangsa. Pendidikan multikultural berperan dalam menanamkan kesadaran akan arah dan tujuan bangsa, serta memperkuat nilai-nilai kebaikan dan kearifan lokal sebagai filter terhadap pengaruh sosial. Baik, itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Bagaimana kepada Pak Jiriani? Apakah jawaban kami diterima atau ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban saya pahami dan dimengerti. Saya kembalikan ke moderator. Setelah kesimpulan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun kesimpulan dari makalah kami yaitu pendidikan multikultural merupakan pendekatan yang penting yang mengakui dan menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah membangun kesadaran akan perbedaan, mengurangi prasangka dan menciptakan hubungan harmonis antar budaya meskipun menghadapi tantangan seperti stereotip dan kurangnya pelatihan bagi pendidikan. Pendidikan multikultural dapat memperkaya pengalaman pembelajaran dan mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam masyarakat yang menjemuk dengan mengedukasi tentang keragaman kita, dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran, mendukung perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Setelah kesimpulan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kita hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.